Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara besar harap dan doaku, kita tetap diberkati Tuhan, dan beberapa hari, 4 hari yang lalu, kita terus belajar tentang kesetiaan. Hari ini kita sekali lagi akan belajar tentang tema ini, tapi ditambahkan tak hanya kesetiaan, tapi juga belajar tentang kekudusan hidup. Dan biarlah ini menjadikan kekuatan kita. Saya mengajak, mari kita belajar, dan mari kita berserah, dan kita memohon kepada Allah dengan Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kita untuk hidup sebagai orang yang setia, yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan diri kita akan membaca bagian dari Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 28. Injil Matius pasal 5 ayat 28 yang demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saya ulangi, Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memeliharanya, maka dia adalah termasuk orang yang diberkati. Mari kita bersama berefleksi dari firman Tuhan ini. Pecinta RHI yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hukum manusia yang dianggap berdosa atau salah jika sudah dilakukan. Jadi kalau baru merancang pembunuhan, belum bersalah. Tapi dalam hukum Tuhan, berdosa itu dimulai dari pikiran dan dari hati. Maka yang najis bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut. Artinya yang bersumber dari hati, kata-kata kotor, dan perbuatan-perbuatan yang najis. Jadi beda antara hukum dunia dengan di dalam firman Tuhan. Orang yang merancang kejahatan, menurut firman Tuhan, dia berdosa. Meskipun baru di dalam hatinya. Orang yang merancang pembunuhan, dia berdosa. Orang yang merancang perzinahan, dia juga berdosa di dalam hatinya. Karena apa? Karena hati itu pusat hidup. Dan biasanya dari hati lalu masuk ke pikiran, lalu dari pikiran kemudian masuk ke perbuatan, dan benar-benar terjadi itu. Itulah sebabnya ada tindakan preventif pencegahan yang dituliskan dalam kitab Ibrani tadi, yaitu memelihara hati dan pikiran supaya tidak jatuh dalam dosa. Sebab kalau itu dibiarkan pikiran dan hati kita liar, maka dosa itu gampang merasuk, dan jatuh dosa itu hanya soal waktu dan kesempatan. Itulah sebabnya kita diminta untuk hati-hati menjaga pikiran yang bersumber dari hati. Dikatakan di sini, tadi ayat yang kita baca ya. Jika seorang laki-laki memandang perempuan dan dia menginginkannya, siapapun itu berdosa.
Bahkan dikatakan dia sudah berzina di dalam hatinya. Saudara-saudara, ini menjadi peringatan penting. Itulah sebabnya saya mengajak supaya kita belajar untuk menjaga hidup dan kehidupan kita. Saya mengajak supaya kita sungguh-sungguh memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita sungguh-sungguh punya kesadaran dalam diri kita sendiri bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan itu terkait. Dan apa yang ada dalam hati itu juga. Itulah sebabnya kalau kita mau menjaga diri, hati-hati dengan bacaanmu, hati-hati dengan tontonanmu yang dilihat, hati-hati dengan pikiranmu, dan hati-hati terutama dengan hatimu. Saudara, ini poin penting, sebab jika tidak, sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Meskipun kita hati-hati, kita bisa jatuh. Di Perjanjian Lama, ada tokoh yang sangat terkenal. Dia bijaksana. Oh, pinter, bijaksana. Hebat. Ada 2 orang yang rebutan bayi. Kenapa? Perempuan ini satu rumah. Dan salah satu bayinya itu kegencar ketika tidur. Gitu ceritanya, lalu mati, meninggal. Lalu ditukerlah itu, karena satunya masih tidur, ditukar bayi yang meninggal. Jadi dia punya anak yang mati, ditukar. Dan dia mengaku ini anaknya. Wah, rebutan. Ini anakku, rebutan. Nah, kalau bayi kan wujudnya sama, apalagi ini mirip banget gitu. Nah, itu datanglah ini ke orang namanya Salomo kan. Oh, bijaksana dia. Anakku tuanku. Enggak, tuanku, ini anakku. Anakmu, iya tuanku. Enggak, dia anakku. Satunya bilang begitu. Oke? Jadi dua-duanya mengaku ini sebagai anakmu. Iya, memang anakku. Ini yang benar anakku. Woi. Ambilkan pedang. Mereka kaget. Loh, kok ambil pedang? Ini dua-duanya kamu angkat anakmu? Kalau begitu, supaya adil, angkat pedang. Sering. Anak ini akan kubelah menjadi 2. Separuh untukmu, separuh untukmu. Saudara, ibu ini kaget. Salah satu berkata, jangan Tuhan, jangan. Udah enggak usah jadi anakku, jangan. Anak kalau dibelah akan dibunuh, artinya jangan Tuhan. Satunya lagi, kelihatannya dia malah tersenyum meski dia coba tahan. Dan Salomo langsung tahu siapa ibu anak ini. Ya, tentu saja yang tidak tega anaknya dibelah toh. Anak ini adalah anak. Tangkap perempuan ini. Wah, bijaksana sekali. Salomo bijaksana sekali. Tapi tahu saudara, apa kelemahan Salomo? Salomo kelemahannya adalah bagaimana dia punya istri banyak. Di Alkitab dikatakan istrinya ada berapa itu? Jumlah total 1000 kan? 300 dan 700. Gila. 1000 saudara. Itu kisah di dalam kitab Raja-Raja. Dan kita tahu Salomo nanti masa tuanya selesai. Secara saya mau ngajak saja, kita kan bukan Salomo, bukan orang bijaksana. Ya kita juga gampang jatuh. Oleh sebab itu yang paling penting adalah jaga diri. Orang yang bijaksana aja bisa jatuh, apalagi saudara dan saya. Tapi orang yang menjaga diri, seperti yang diungkap tadi di dalam kitab Matius ya. Jadi kitab Matius yang kita baca, ini poin penting saudara untuk kita cermati. Matius 5 ayat 28 tadi. Iya. Yang melihat, yang mengingini berarti berzina. Semoga kita dimampukan menjaga hati dan pikiran kita, mata, pendengaran, dan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami untuk mampu menjaga mata, hati, pikiran, ucapan, bahkan perilaku kami, agar kami tetap memiliki kesetiaan dan kekudusan dan tidak jatuh dalam perzinahan, meskipun hanya dalam hati. Tuhan tolonglah kami berefleksi dari kitab Injil Matius ini, memberi kekuatan, secara preventif kami harus jaga supaya kami tidak jatuh dalam dosa.
Semoga Tuhan memampukan dan menguatkan kami demi Kristus pengantar kami. Haleluya. Amin.